Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Khalifatul Hasanah dari Prodi D3 Akuntansi B dengan NIM 2010007. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bab 4 sistem akuntansi pokok atau utama. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian 3 yaitu buku besar dan buku pembantu. Di sini ada definisi buku besar dan seluk-beluknya. Buku besar atau general ledger adalah akun-akun atau rekening-rekening yang dikelompokkan dan berdasarkan akun yang sudah dikelompokkan tadi dilakukan penjumlahan nilai uangnya. Lalu di sini ada pengertian posting. Adalah pemindahan dari jurnal ke buku besar sesuai dengan tanggal transaksi dan dikelompokkan berdasarkan akun-akun yang sama. Jadi, posting ini nanti kita lakukan pada saat kita sudah melakukan penjurnalan ya teman-teman. Kalau kita sudah melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Dan di sini saya akan menekankan lebih ke buku besarnya. Nanti kita belajar bareng ya teman-teman. Di sini ada tahap-tahap posting. Yang pertama adalah pindah bukukan tanggal transaksi dalam jurnal ke tanggal akun buku besar. Selanjutnya, kelompokkan sesuai akun. Yang terakhir, jika dalam jurnal akun yang diposting ada di sebelah debit, maka pindahkan ke akun buku besar sebelah debit, dan begitu pula untuk kredit. Jadi ya teman-teman, di poin C ini kita lebih ditekankan untuk lebih teliti. Soalnya nanti ketelitian itu akan menentukan hasil akhirnya, apakah kita balance atau tidak. Kalau misal tidak balance, berarti kita siap-siap pusing aja deh. Selanjutnya, beberapa bentuk buku besar yang biasa digunakan. Nomor 1 adalah bentuk T atau T account. Nah, bentuk T atau T account ini adalah bentuk buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Seperti pada contoh di sini ya teman-teman, dapat kita lihat bentuknya kalau misal kita pakai bentuk T atau T account. Yang nomor 2 adalah bentuk sekontro. Bentuk sekontro ini biasa disebut bentuk 2 kolom atau bentuk sebelah menyebelah. Bisa dilihat juga contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang nomor 3 adalah bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal. Bentuk ini dilengkapi dengan kolom saldo. Bisa dilihat ya teman-teman, di sebelah kanan sendiri ada kolom saldonya. Lalu yang nomor 4 adalah bentuk stafel atau berkolom saldo rangkap. Bentuk ini dilengkapi dengan 2 saldo, yaitu saldo debit dan kredit. Di sebelah kanan bisa dilihat ya teman-teman, ada kolom saldonya, saldo debit dan kredit. Lalu selanjutnya kita ke contoh soal.
Di sini PT X mendirikan perusahaan tanggal 1 Januari 2006 dengan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2006, PT X menanamkan modal pemilik ke perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Di tanggal 2 Januari, membeli mesin tunai sebesar 100.000 rupiah. Di tanggal 3 Januari, memperoleh pendapatan jasa dari konsultasi sebesar 100.000 rupiah. Di tanggal 4 Januari, membayar biaya gaji pegawai sebesar 70.000 rupiah. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, bagaimana sih menjurnalnya? Selanjutnya, seperti ini ya teman-teman. Di tanggal 1 Januari, tadi menanamkan modal pemilik ke perusahaan. Jadi, kita jurnalnya yaitu kas di debit 10 juta rupiah, kreditnya modal di kredit 10 juta rupiah. Terus yang tanggal 2 Januari, PT X membeli mesin secara tunai sebesar 100.000 rupiah. Jurnalnya berarti mesinnya di debit 100.000 rupiah, kasnya di kredit 100.000 rupiah. Kenapa kas di kredit? Karena kita membeli mesinnya secara tunai. Seperti itu. Terus nomor 3 ya, tanggal 3 Januari, PT X ini memperoleh pendapatan jasa dari konsultasi sebesar 100.000 rupiah. Jurnalnya yaitu kasnya ditambah, bertambah di debit 100.000, lalu kreditnya yaitu pendapatan jasa 100.000 rupiah. Lalu di tanggal 4 Januari, PT X membayar biaya gaji pegawai sejumlah 70.000. Jurnalnya yaitu biaya gaji di debit sebesar 70.000 dan kasnya di kredit sebesar 70.000 juga. Lalu dari langkah tadi, setelah kita melakukan jurnal umum, langkah berikutnya adalah kita posting ke buku besar. Di sini saya melakukan pembukuannya atau postingnya memakai buku besar bentuk T biar simple. Kita postingnya seperti ini. Misal tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada nama akun kas itu sebesar 10 juta rupiah di debit. Itu atas transaksi yang tadi pemilik perusahaan menanamkan modalnya. Kita postingnya di debit. Lalu ini nama akun kas masih di akun kas. Ada di kredit 100.000 rupiah. Itu atas transaksi yang tanggal 2. Kita membeli mesin secara tunai. Kita postingnya di sebelah kredit 100.000. Lalu di akun kas ada debit 100.000. Itu adalah atas penerimaan pendapatan tadi. Di postingnya di akun kas di debit 100.000. Lalu di situ ada kredit 70.000, itu atas transaksi PT X membayar gaji pegawai. Jadi kita posting di kredit 70.000 rupiah. Lalu itu ada berapa? Lalu di situ ada saldo akhirnya. Saldo akhirnya itu ada 9.930.000
Rp5.000 itu atas selisih antara kolom debit dan kolom kredit. Karena kolom debitnya lebih besar, maka saldonya ada di debit. Begitu juga dengan akun-akun yang lain seperti itu. Ini masih lanjutannya yang tadi, posting-postingnya juga. Di sini ada nama akun biaya gaji dan nama akunnya modal, seperti tadi juga. Lalu contoh lain yaitu ada buku besar utang berbentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bila kita pakai buku besar dengan bentuk stafel, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau stafel itu ada sebelah kanan ada saldo debit dan kreditnya. Lalu yang B, kita akan membahas buku pembantu. Buku pembantu atau subsidiary ledger adalah berfungsi untuk membantu merinci akun yang ada di buku besar. Di sini ada contoh buku utang dibuatkan buku pembantu sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Ingat, kalau buku pembantu hutang, bila dia melunasi hutangnya, kita postingnya di debit agar hutang kita berkurang. Hutang berkurang kan di debit ya teman-teman. Kalau hutang bertambah itu di kredit. Iya, seperti itu. Lalu, umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan berbagai buku pembantu seperti 1. Buku pembantu persediaan. Nomor 2, buku pembantu piutang. Nomor 3, buku pembantu utang. Nah, seperti apa sih nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini? Mari kita bahas teman-teman. Pembahasan. Nomor 1, buku pembantu persediaan. Pembahasannya, untuk mengadakan pengawasan pada persediaan barang, sebaiknya dibuat buku besar pembantu persediaan atau kartu stok. Buku besar pembantu persediaan merupakan kumpulan dari kartu stok. Nah, kartu stok apa sih teman-teman? Kartu stok adalah kartu atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan atau pengeluaran barang dagangan secara rinci. Nah, satu lembar kartu stok digunakan untuk mencatat satu macam barang saja. Jadi, misal nih, barangnya di sini saya mengambil sampelnya beras. Jadi di buku pembantu persediaan ini itu mencangkup jumlah-jumlah atas beras tersebut. Tidak boleh dicampur ya teman-teman. Jadi satu lembar itu isinya satu macam barang saja. Selanjutnya yaitu pembahasan buku pembantu piutang. Berfungsi sebagai tempat mencatat piutang atau tagihan debitor secara per individu atau per perusahaan. Nah, di sini teman-teman, buku pembantu piutang juga satu buku isinya satu debitur saja. Nggak boleh dicampur-campur. Contoh buku pembantu piutang. Bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau ada penjualan, kita catatnya di debit. Soalnya piutang sendiri, dia kan harta ya teman-teman. Harta lancar dia. Dia kalau bertambah itu di debit. Kalau si debitur itu melakukan pelunasan, kita jurnalnya di kredit biar piutangnya berkurang. Seperti itu.
Lalu setelah dilakukan buku pembantu piutang, selanjutnya kita menjumlah keseluruhan. Di sini ada daftar saldo piutang. Nah, di sini isinya itu saldo-saldo, debitur-debitur. Selanjutnya adalah pembahasan buku pembantu utang. Berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang pada kreditor secara individu atau per perusahaan. Di sini juga sama ya teman-teman. Satu buku pembantu utang isinya satu nama kreditur saja. Nggak boleh dicampur-campur. Lalu selanjutnya ada buku pembantu utang. Ini merupakan rincian dari akun utang dagang dalam buku besar umum. Seperti itu. Di sini ada contoh buku pembantu utang. Bisa kita lihat contoh buku pembantu utangnya ya teman-teman. Kalau ada transaksi pembelian, kita catatnya di kredit. Soalnya utang sendiri itu kan kalau bertambah di kredit. Nah, kalau ada pelunasan, kita catatnya di debit. Soalnya utang berkurang kan di debit ya teman-teman. Jadi ini lebih ke lawannya piutang tadi. Kalau piutang bertambah di debit dan berkurang di kredit, kalau utang itu bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Seperti itu. Selanjutnya, daftar saldo utang. Setelah dilakukan perincian per kreditur tadi ya teman-teman, selanjutnya kita menjumlahkan semuanya, semua kreditur, tapi saldonya saja. Nah, di sini ada di daftar saldo utang. Nah, posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Itu ada 4 metode posting. Itu menurut Mulyadi tahun 2014. Apa aja ya? Kita bahas ya teman-teman. Yang nomor 1, itu ada posting jurnal ke dalam rekening buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu dengan cara yang sama. Jadi kalau di nomor 1 ini, dari dokumen sumber, kita melakukan jurnal. Di samping kita melakukan jurnal, kita juga melakukan buku pembantu. Mencatat di jurnal, juga mencatat di buku pembantu. Setelah kita menjurnal, kita membuat rekapan jurnal. Setelah itu, merekap jurnal, lalu ke buku besar. Nah, yang buku pembantu ini, setelah kita melakukan buku pembantu, memposting di buku pembantu, langkah selanjutnya membuat neraca percobaan. Nah, setelah itu ke neraca percobaan, baru ke buku besar. Selanjutnya ada posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam rekening tersebut. Jadi bedanya sama yang nomor 1, kalau si nomor 1 itu tadi kita melakukan penjurnalan, selain itu kita melakukan buku pembantu. Kalau yang nomor 2 ini kita di sini posting dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam rekening tersebut. Jadi dalam buku pembantu ini nanti akan menghasilkan jurnal.
Seperti itu. Setelah itu, membuat neraca percobaan. Lalu, ke neraca percobaan, baru ke buku besar. Yang jurnal juga sama teman-teman. Dari jurnal tadi, membuat rekap jurnal, lalu kita rekap jurnal, lalu ke buku besar. Lalu yang nomor 3, posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Jadi di sini itu bisa tampak di denah seperti ini ya teman-teman. Ada gambarannya, ada ilustrasinya. Di sini dokumen sumber, buku pembantu sama jurnal, dia kayak saling berkaitan. Seperti itu. Lalu, yang nomor 4, pembukuan tanpa buku pembantu. Nah, jadi di sini dari dokumen sumber kita hanya melakukan penjurnalan saja tanpa melakukan posting ke buku pembantu. Nanti dari jurnal itu kita membuat rekap jurnal, lalu rekap jurnal baru ke buku besar. Selanjutnya, ada informasi tambahan nih teman-teman. Saat ini untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan, banyak tersedia software akuntansi yang bisa membantu pekerjaan akuntan untuk membuat laporan keuangan secara efektif dan efisien. Software yang sudah beredar di pasaran antara lain 1. Zahir Accounting, 2. Akurat Accounting, 3. Mayap Accounting, 4. Peachtree Accounting That's Easy. Dengan menggunakan software tersebut, seorang akuntan hanya memegang bukti transaksi dan menginput di komputer, kemudian software tersebut bekerja sendiri dan langsung dapat menghasilkan laporan keuangan. Jadi, akuntan tidak perlu membuat buku besar, buku pembantu secara manual lagi. Jadi, ada untungnya juga ya teman-teman ya. Soalnya, dalam perusahaan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Bukan hanya seorang akuntan fokus untuk membuat laporan keuangan saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dipegang akuntan juga. Jadi, dengan adanya software ini, para akuntan akan sangat terbantu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.